Halo, selamat datang di channel Vira Febrian. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal-soal tes figural yang merupakan bagian dari TIU, Tes Intelijensi Umum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian terus update soal-soal dan pembahasan terkait CPNS. Oke teman-teman, yang harus teman-teman tahu bahwa dalam tes CPNS, biasanya tes figural ini terdiri dari beberapa bentuk soal. Misalnya, seperti yang nomor 1 ini, teman-teman diminta untuk menentukan gambar yang memiliki pola berbeda. Kemudian ada juga soal yang kita diminta untuk melengkapi gambar yang kosong ataupun kita menentukan kelanjutan dari sebuah gambar. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Nah, di sini sudah ada soal yang gambarnya di sini. Kita diminta untuk menentukan gambar yang memiliki pola berbeda atau gambar yang berbeda dari kelima opsi ini. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, di sini dari gambar yang kita lihat di sini dalam 5 persegi ini terdapat ya gambar jantung lagi. Kalau soalnya seperti ini, teman-teman langsung menghitung jumlah jantung yang ada dalam tiap persegi. Pada opsi A terdapat 5 jantung, opsi B terdapat 8 jantung, opsi C 6 jantung, opsi D 4 jantung, dan opsi E 2 jantung. Maka yang berbeda adalah opsi A. Di sini terdiri dari angka ganjil, sedangkan yang lainnya adalah angka genap. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2, tentukan gambar yang berbeda. Kalau teman-teman melihat seperti ini, teman-teman perhatikan bahwa saat gambar ini dia dirotasikan, anak panah yang ada dalam kotak-kotak persegi ini tetap memiliki arah dan tidak berpindah. Jadi untuk itu, untuk memudahkan kalian bisa membuat kotak lagi yang kalian menjadikan acuan dia. Kalian gambar sendiri untuk melihat perpindahannya. Nah, di sini kita lihat A. Di sini ada sebuah panah, sebuah anak panah yang berdiri tegak, kemudian ada 3-nya lagi hadap serong ya, hadap serong 45 derajat dengan arahnya masing-masing. Nanti teman-teman perhatikan. Nah, di A ini kita jadikan sebagai patokan, kemudian kita lihat pada gambar B. Nah, di sini gambar B, panah yang tegak lurus ini sudah ada di pojok kanannya saya ya, kanan atas. Nah, ini kita jadikan sebagai patokan ya. Ini kita jadikan sebagai patokan. Kemudian kita melihat anak panah yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa, seperti tadi saya katakan, kita membuat persegi lagi. Nah, ini seperti, misalnya kita buat seperti tabel. Kalau ini kita menamakan dia baris, kemudian yang ini, yang menurun ini namanya kolom, kemudian yang mendatar namanya baris ya. Oke, saya buatnya seperti ini. Saya buat seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini misalnya saya taruh panahnya di pojok kanan atas dulu. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Di sini panah yang kedua ini berada di baris yang kedua dan kolom yang ketiga. 1, 2, 3. Berada di baris kedua, kolom yang ketiga. Dan panahnya itu ke arah kiri. Panahnya ke arah kiri. Maka kita hitung lagi saat dia di sini, panahnya ke arah kiri atas ya. Hadap serong kiri atas. Maka dia ada di baris yang kedua, kolom yang ketiga, maka dia di sini. Hadapnya ke arah atas sana. Serong kiri atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita perhatikan yang kedua di sini. Panah yang ketiga, maaf. Panah yang ketiga di sini berada dalam kolom kedua, baris yang ketiga, dan panahnya ke kiri bawah. Berarti seperti ini ya. Pojok kiri bawah. Nah, kemudian
Panah yang keempat, panah yang keempat di sini, dia berada dalam kolom yang ketiga, baris yang keempat. Kolom yang ketiga, berarti di sini, dan baris terakhir. Oke, ini baris terakhir ya, keempat. Dan panahnya ini, perhatikan panahnya ini dia berlawanan dengan yang ini. Berlawanan dengan yang ini. Maka anak panahnya kita gambar seperti ini. Oke, maka kita perhatikan lagi. Dengan opsi B, apakah sudah sama? Arah panahnya tidak dan panahnya ini tidak berpindah posisi. Oke, jadi ini sudah sama ya. Maka opsi A dan opsi B ini merupakan gambar yang sama. Oke, kita lanjut dengan opsi C. Saya bikin lagi kotaknya. Dan saya taruh panah yang ini, saya taruhnya posisinya di sini. Oke, kalau posisinya di sini, maka selanjutnya kita lihat lagi bahwa panah yang kedua berada kolom ketiga. Oke, jadi kolomnya teman-teman juga menyesuaikan ya. Nah, ini dia berada, kita sebut bahwa yang ini yang jadi barisnya, ini yang barisnya, kemudian yang di sini yang kolomnya. Yang mendatar yang kolom, kemudian yang ini yang baris. Oke, sekarang panah yang kedua berada dalam baris kedua, dan kolom yang ketiga arahnya menuju kiri ya, arah kiri atas. Oke, seperti ini. Kemudian yang ketiga dia berada di baris yang ketiga, kemudian menghadap ke kiri bawah panahnya. Baris ketiga, kolom kedua, kiri bawah arah panahnya. Ya, seperti ini. Dan ini kalau seperti ini teman-teman bisa melihat bahwa ini untuk mengisi di sini itu dia kebalikan dari yang ini arah panahnya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Maka kita lihat bahwa di sini sudah sama ya. Berarti gambar C ini sama dengan gambar B, sama dengan gambar A. Yang mereka merupakan gambar yang sama, ketika dirotasikan tetap panahnya tidak berpindah, arahnya juga tidak berpindah. Oke, selanjutnya kita lihat opsi D. Nah, di sini opsi D kalau teman-teman melihat bahwa di sini panah yang ini kita tempatkan pada posisi yang ini. Oke. Kalau kita lihat seperti ini, sekilas saja teman-teman melihat bahwa di sini saat di sini berada dalam kolom yang pertama, baris yang pertama. Di sini kita lihat di sini, ini kosong ya. Ini juga kosong. Oke. Maka jelas di sini teman-teman, ini sudah merupakan tanda bahwa gambar yang di sini memiliki pola yang berbeda. Ada perpindahan di sini panah antara tiga panah ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kalau misalnya panahnya ini di sini, panahnya di sini, maka seharusnya panah yang kedua ada di sini. Dia harus ada di baris ketiga. Baris ketiga ya. Dia harus ada di baris ketiga, kemudian selanjutnya ada di bukan baris ketiga, kolom ketiga baris kedua. Kemudian di sini selanjutnya dia berada di ini baris ketiga kolom kedua. Oke, kolom 2 di sini yang arahnya ke dalam ya. Ya harusnya seperti ini. Dan yang ini kalau untuk mengisi yang ini tinggal kebalikan saja ya. Berarti seperti ini. Maka di sini teman-teman sudah lihat bahwa di sini memiliki pola yang berbeda. Gambar ini memiliki pola yang berbeda. Dan teman-teman bisa mencoba opsi E untuk membuktikan kalau opsi E juga sama dengan opsi A, B, dan C. Oke, jadi sampai di sini saja kita sudah bisa melihat D ini memiliki opsi yang berbeda ya. Maka jawaban gambar yang berbeda adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan gambar yang berbeda. Nah, untuk menentukan gambar yang berbeda di sini teman-teman, yang pertama teman-teman harus memperhatikan jumlah ruas garis atau turus-turus garis ini apakah sama.
Nah, di sini garisnya kita hitung. Oke, di sini ada 9, selanjutnya di sini juga 9, kemudian di sini juga 9, ini 9, dan yang ini 9. Oke, karena ini sama, maka terus-terus garis ini bukan merupakan patokan ya, kalau gambar ini berbeda. Selanjutnya kita lihat ada garis yang memotong turus-turus atau ruas-ruas garis ini. Maka kita juga lihat kemiringan garis yang memotong ruas-ruas garis. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini bentuk dari turus-turus garis itu seperti ini, membentuk sebuah jajaran genjang. Kemudian ada sebuah garis yang memotong, seperti gambar A. Nah, pada garis yang memotong ini membentuk 1, 2, jadi dia membelah, kemudian membentuk 2 bangun ya. 2 bangun yang di sini kalau kita perhatikan itu trapesium ya. Trapesium 1, 2. Nah, kalau kita lihat seperti ini juga membentuk trapesium. Ini juga membentuk trapesium. Dan yang ini tidak ya. Ini membentuk lagi jajaran genjang yang kita bagi 2. Kemudian yang ini trapesium. Dan yang ini juga trapesium. Maka gambar yang memiliki pola berbeda atau gambar yang berbeda adalah pada gambar C. Oke, jadi jawaban soal nomor 3 adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Oke, dalam soal nomor 4 ini teman-teman sudah bisa menebak. Kalau di sini dalam opsi A, B ini adalah soal-soal di mana ada sebuah persegi panjang, kemudian ada sebuah garis hitam dan oval yang kita rotasikan. Dan untuk menjawab soal ini, perbedaan yang bisa kita temukan adalah jika saat ketiga benda ini dirotasikan, dia posisinya tetap. Hitam ini tetap diapit oleh oval dan persegi. Nah, sekarang kita lihat pada A kita jadikan sebagai patokan. Nah, bagaimana kalau A kita putar pada bagian kemiringan dengan seperti B? Bagaimana A kita putar dengan kemiringan seperti B? Posisinya, oke, kalau kita putar seperti ini, kita melihat bahwa di sini A, ini perseginya, ini hitam, ini oval, dan hitam ini di tengah ya. Dan arahnya itu menuju ke bawah. Oke, kok saat diputar maka yang hitam ini dia menuju ke bawah, yang ini juga ke bawah, ini juga ke bawah. Maka B ini dan A ini adalah gambar yang sama. Selanjutnya, kita lihat lagi opsi. Bagaimana kalau dia diputar ke arah sini? Kalau dia diputar ke arah sini, maka di sini ini garisnya, perseginya. Kemudian ini garis hitam ke sini dan ovalnya di sini. Maka yang sama itu adalah D. D sama dengan A sama dengan B. Kemudian, bagaimana kalau dia diputar arah jarum jam 2, maka tetap di sini hasilnya akan seperti ini kalau ke arah jam 2. Persegi, kemudian ininya di tengah, dan hadapnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah. D dan E ini masih sama dengan A dan B, yang kalau kita rotasikan. Sementara C ini adalah yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena di sini, saat gambar yang A ini, kita putar ke arah jarum jam 2, maka yang ini akan arahnya ke bawah, bukan ke atas. Seperti ini, bukan ke atas seperti ini. Saat ini kita putar, yang besar di sini dia ke sini, oval yang bagian besarnya ke sini, bagian kecilnya yang di atas, dan yang garis hitam ini menuju ke sini. Maka gambar yang berbeda adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini soal yang berbeda, teman-teman. Di sini kita
Diminta untuk menentukan kelanjutan dari gambar yang di atas. Jadi di sini ada 3 gambar yang di dalamnya ada sebuah lingkaran. Pertama posisinya di sini, kemudian yang ini berarti posisinya di sini, gambar kedua posisinya sudah di sini. Dia berpindah satu sudut ya, satu sisi. Kemudian di sini dia berpindah lagi ke sudut yang satu. Gambar 3 dia pindah ke sudut ini. Maka kelanjutan dari gambar ini berarti dia akan berpindah ke sudut yang ini. Berarti jawaban yang benar adalah kita lihat dia berada di sudut yang sini. Maka jawaban yang benar adalah opsi A. Baik, selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 ini juga sama seperti soal nomor yang kelima. Di sini dia memutar, dia berada di sini, dan gambar kedua dia berada di bawah. Maka ini dia berputar searah, berlawanan arah jarum jam. Gambar ketiga kotaknya sudah ada di sini, kotak perseginya sudah ada di sini, maka gambar keempat atau gambar selanjutnya berarti kotaknya ada di atas. Maka jawaban yang benar adalah kotaknya berada di atas ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Nah, ini soal yang berbeda lagi. Di sini teman-teman menentukan gambar yang kosong. Oke, jadi di sini sudah ada persegi, ada jumlahnya ada 16, di sini 4 kali 4 maka 16. Nah, di sini di dalamnya ada simbol-simbol, ada bulan sabit, bintang, smile, lingkaran, segi 6 plus persegi. Oke, jadi ada beberapa simbol, ada jantung juga. Nah, di sini kalau untuk menjawab soal ini teman-teman langsung melihat di sini bahwa ternyata di sini ada simbol yang sama, bintang ada 2. Kemudian plus di sini ada temannya 2. Bulan sabit ada 2. Maka selanjutnya jawaban dari sini, tentukan gambar yang kosong, berarti teman-teman harus melihat simbol mana yang belum ada pasangannya atau belum 2. Jumlahnya belum 2. Maka kita lihat ini sudah, persegi juga sudah, bintang juga sudah, smile juga sudah. Maka jantung, kita perhatikan jantung. Oke, jantung di sini belum ada. Maka jantung salah satunya. Kemudian bulat yang ini juga belum ada, maka lingkaran ini juga. Dan satunya lagi adalah persegi. Berarti untuk menempati kosong ini ada jantung, bulatan, dan persegi. Kita cari jantung, bulatan, dan persegi. Oke, yang jantung, misalnya ada bintang. Ini segi 6 plus bukan juga. Ini love, jantung, segi 5, dan bulatan. Jantung, oke, segi 5 dan bulatan. Oke, jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, jadi jawaban yang benar adalah E ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tetap semangat belajar. Dan untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe, nyalakan lonceng agar kalian bisa terus update dengan video-video terbaru saya. Sekian dan terima kasih.